Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu. Kembali kita melanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, open your book page 20. Halaman 20 learning materialnya. Jadi bahan pembelajaran kita pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bagian dari pelajaran bahasa Inggris atau dari kita mempelajari bahasa Inggris, yaitu struktur atau grammar, yang kalau dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan menjadi tata bahasa. Jadi struktur atau grammar. Kita akan belajar tentang preposition. Ya, preposition ini singkatnya adalah kata depan. Ya, kata yang digunakan itu di depan kata benda, di depan kata keterangan tempat, keterangan waktu, dan seterusnya. Namanya preposition. Ini ada contoh at, on, in. Ini 3. At, ya, ini, on, in. Kalau merujuk pada makna sebenarnya, at ini sering diartikan pada, ya, menunjukkan suatu tempat, ya, bisa juga menunjukkan suatu suatu masa atau waktu, ya. At home contohnya di rumah, at night, ya, pada malam hari. Kemudian on sering diterjemahkan artinya di atas, tapi bisa juga dia maknanya di, untuk menjelaskan tempat, ya. Kemudian in, asal maknanya di dalam, tapi ini tiga-tiganya kita terjemahkan dulu dengan arti di atau pada. Ya, nanti akan kalian lebih jelas lagi ketika sudah membaca kalimat-kalimat yang dicontohkan dan tujuan dari penggunaan preposition ini sendiri, ya, 3 kata depan ini, at, on, dan in. Carry the sentences and pay attention to the words in the bold. Baca kalimat-kalimat ini, perhatikan pada kata-kata words in the bold yang dicetak tebal, yang dihitamkan. Number 1, I live at Jalan Horizon number 11, Pontianak, West Kalimantan. Saya tinggal di Jalan Horizon nomor 11, Pontianak. Pontianak itu berada di Kalimantan Barat. Mohon maaf, West Kalimantan, Kalimantan Barat. Ya, ingat arah mata angin atau 4 penjuru angin atau 4 penjuru yang masyhur yang sering kita gunakan. West itu di sebelah barat tempat matahari terbenam, lawannya east tempat matahari timbul, ya. Kemudian ada north di utara dan ada south di selatan, ya. Jadi ada 4, ada west barat, ada east timur, kemudian ada north utara, ada satu lagi south, ya, ada selatan. Nanti ada Asia Tenggara, barat laut, itu tidak terlalu lazim yang sering digunakan, Pak, ya. Seperti kan nanti di Indonesia ada beberapa provinsi, misalnya di Pulau Jawa yang paling barat namanya Provinsi Jawa Barat, West Java. Kemudian yang di timur namanya East Java. Ya, ada di tengah namanya Central Java, Jawa Tengah. Kalimantan sendiri nanti ada Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Utara, ada Kalimantan Barat, ya. Oke.
Yang kedua, I live on Jalan Komodo Yogyakarta. Saya tinggal di Jalan Komodo Yogyakarta. Number 3 yang terakhir, I live in Depok. Saya tinggal di Depok. Wah, masuk nih ya. Orang Depok senang disebut dalam buku ini. Nah, kita masuk penjelasannya di halaman 21, di halaman 21. The words at, on, and in are called preposition of place. Study the following explanation. Kata at, on, dan in disebut preposition of place. Kata depan untuk menunjuk tempat. Ya, place itu tempat. Study the following explanation. Pelajari penjelasan berikut ini. Ya, tabel 2, tabel di unit 2 yang pertama. Preposition at, on, in. Nah, kita lihat penggunaannya. At, ya, tadi saya terjemahkan di atau pada. In the bracket dalam kurung very specific, sangat spesifik, sangat rinci, ya, jadi jelas, ya, dikatakan a complete address, alamat yang lengkap. Kalau lihat contoh di nomor 1 itu, jadi alamat lengkap, nama jalannya, nomor jalan, nomor rumahnya, kemudian sama kotanya dan provinsinya. Jadi lengkap lah, itu paling lengkap kalau menggunakan at, ya. Jadi ada nama biasanya diringi dengan nomor rumah, a number of your home. Kemudian or specific location, atau lokasi-lokasi yang khusus, lokasi-lokasi yang spesifik. Kemudian yang kedua, on, more specific, a large area, dia lebih spesifik lagi. Ya, kalau tadi detail, kalau ini ya tidak terlalu detail kalau on, tapi masih masih alamatnya masih banyak, ya. Contoh di sini kan yang tadi Jalan Komodo Yogyakarta, jalannya disebut tapi tanpa menyebut nomor rumahnya, kemudian juga tanpa menyebut kotanya atau kabupatennya, ya, dia hanya menyebut jalan dan provinsinya saja, ya, agak sulit masih kita mencarinya. Nah, kemudian jadi kalau sudah at, biasanya itu alamatnya alamat lengkap, orang bilang jelas, kita bisa datangi tempat itu dengan mudah. Kemudian kalau on, ini masih umum, ya. Kemudian nanti yang paling umum sekali yaitu menggunakan in. In large area, very general, sangat umum. Ya kan, kalau di kota aja, Depok yang mana? Ya, itu menggunakan in. Ya. Nah, kita lihat on, situ street or avenues without number. Rivers, beaches, ya. Jalan, ya, atau avenue sama jalan, ya, without number, tanpa diikuti dengan angka. Angka ini berkaitan dengan nomor rumah. Kemudian rivers, ya, sungai juga menggunakan on, ya, on Ciliwung, ya, on misalnya on sungai-sungai, on Citarum, itu menggunakan on sungai. Beach juga sama, on Pelabuhan Ratu, ya, on Carita, itu nama-nama pantai. Kemudian kalau in neighborhood, ya, itu lingkungan. In Arman, Arman di mana? Kan Arman juga luas. Atau in Depok, ya, in West Java, in Jakarta, or country, in Indonesia. Kemudian inside building or open area, di dalam suatu bangunan atau di area terbuka, ya, in the park, ya, di taman, ya, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, ini penggunaan preposition, kata depan, ya, yang di sini diarahkan ketika kita menjelaskan tentang alamat kita. Karena di unit 1 dan 2 kalian di kelas 7 masih ditekankan untuk bisa berbicara bahasa Inggris, bagaimana kamu menyapa, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, kemudian berpisah. Kemudian juga kamu memperkenalkan diri kamu, itu yang penting, ya, memperkenalkan diri kamu. Nah, ketika memperkenalkan diri, di sana juga ada akan penjelasan tentang apa? Tentang tempat tinggal kita. Nah, di situ kita gunakan bisa at, ya, kalau lengkap sekali. Kemudian kurang lengkap bisa on, dan yang secara umum itu menggunakan in, ya. Saya rasa bisa dipahami.
Baik ya nak, itu mengenai preposition atau kata depan. Ya, kita lanjutkan kemudian ya. Masih di halaman 21 kita pindah di halaman 23. Ya. Halaman 23 activity 9. Ya, activity 9. Ya. Dialog 1, good afternoon. Ujang berkata sama Sony, good afternoon, good afternoon. Sony menjawab, may I help you? I am Ujang. I am Ayu's classmate. Saya Ujang, saya teman sekelasnya Ayu. Kata Sony, nice to meet you. Ujang, I am Sony, I am Ayu's brother. Oh, rupanya Ujang ke tempatnya Sony. Ya, Sony ternyata adalah kakaknya atau kakak laki-lakinya Ayu. Nice to meet you to Sony. Is Ayu at home? Apakah Ayu ada di rumah? At home ya. I like to return her book. Saya ingin mengembalikan bukunya. Sorry, she's going to the market. Maaf, dia sedang pergi ke pasar. Ya, would you like to wait? Maukah kamu untuk menunggu? No, thank you. Terima kasih. May I give her a book to you? Bolehkah saya memberikan bukunya kepada kamu? Titip bukunya sama kamu. Sure, tentu saja. Please tell her that I thank her a lot. Sampaikan kepadanya, saya berterima kasih kepadanya. Saya berterima kasih banyak kepadanya. Her book really helped me. Bukunya benar-benar really ya, benar-benar helps me, membantu saya. Sure, thank you. Well, I have to go now. Bye. Saya harus pergi sekarang. Bye. Kata Sony, goodbye. Take care ya, hati-hati. Oke, dialog 2. Hi Roro, are you busy? Hai Roro, apakah kamu busy, sibuk? Hi Ajeng, not really. Enggak juga. Why? Kenapa? Ya, I need your help. Saya butuh bantuan kamu. This is my nephew, Sadewa. Ya. Ini adalah nephew, ya, nephew keponakan ya, Sadewa. This is my friend Roro, ya, ini teman saya Roro. Roro is an aviary keeper in his zoo, ya. Nah, Roro punya pekerjaan nih, ya. Apa pekerjaannya? Ya. Kita lihat situ, ya. Ya, keponakan ya, nephew itu keponakan. Kemudian aviary zoo, aviary keeper ya, an aviary keeper ya. Ini aviary keeper ini penjaga keeper ya, penjaga aviary ini burung. Ya, artinya hewan-hewan burung yang ada di zoo, di kebun binatang ini. Ya, hello Sadewa, nice to meet you. Nice to meet you too, Miss Roro. By the way, ya, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? I have a biology assignment to classify bird. Ya, saya punya tugas untuk mengelompokkan jenis-jenis bird, jenis-jenis burung. Ya. Could you help me? Bisakah kamu membantu saya? Sure. Let's go to the aviary. Mari kita pergi ke aviary, itu sangkar burung yang besar kalau di kebun binatang ya. Jadi zona burung. Thank you. May I take picture of the birds there? Bolehkah saya memfoto, mengambil gambar burung-burung di sana? Why not? Mengapa tidak? Thanks a lot. Terima kasih banyak. Oke. Nah, di sini penekanan daripada kalimat-kalimat di atas tadi adalah expression, ungkapan. Ungkapan untuk apa? Introducing oneself and other people. Ya, memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Misalnya saya memperkenalkan diri saya, hello, my name is Muhammad Nanang. Suatu saat saya bawa Pak Alpu, hello, this is Mr. Alpu. He is a teacher in MTS Nurul Pala. Dia guru di sekolah Nurul Pala. Itu namanya memperkenalkan diri untuk orang lain atau memperkenalkan orang lain kepada orang yang bertemu dengan kita. Ya, nah di sini ada beberapa introducing oneself. Memperkenalkan diri kita sendiri. My name is Dion. What is your name? Ya, I'm Randy. Please to meet you, Dion. My name is Bayu. May I know your name, please? Please allow me to introduce myself. My name is Gita Pratiwi. You can call me Gita. Jadi memperkenalkan diri semua ini. Good morning class. I am Indra Bagusman, your new English teacher. Ya, nah ini memperkenalkan diri sendiri. Nah, kemudian di sebelahnya di halaman 24 itu kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Contoh dia. Nah,
Contohnya di sini ya, Dea, this is my neighbor, Arif. Dea, ini tetangga saya, Arif. Dea, Arif, this is Dea. Arif, ini Dea, my classmate. Ini teman sekelas saya. Jadi kamu buat teman, ya ada satu, kemudian ke tempat atau ketemu teman kamu yang lain. Nah, teman kamu dengan teman kamu yang sudah lama ini belum kenal. Nah, kamu perkenalkannya sehingga dua-duanya menjadi kenal. Nah, ini memperkenalkan orang lain, ya. Classmate, teman sekelas. Hello Arif, nice to meet you. Nice to meet you too, Dea. Hilal, please meet Lisa. Hilal, silakan. Nih, ini Lisa. Temui Lisa. She is my classmate. Dia teman sekelas saya. Pleased to meet you. Senang bertemu dengan kamu, Lisa. I am Hilal. Saya Hilal. Putra, this is Diana. Putra, sini Putra. This is Diana. Ini Diana nih. Diana, this is Putra. Ya, Diana ini Putra. Jadi kenalin lah. Ya, kalau orang tua kita misalnya ada tamunya datang, ya, bawa anak, kemudian nih kenalin. Nah, itu namanya introducing other people. Nah, ini yang kita gunakan dalam memperkenalkan diri, ya. Kemudian, ya, ini ya penekanannya. Nanti kita akan lanjutkan expression yang terakhir, yaitu asking for and providing information about one's identity. Sama kemudian juga menggunakan subjective and objective pronoun. Oke, ya. Jadi tetap semangat. Oh ya, ada tugas nak, saya lupa tadi di halaman 21, buka halaman 21 activity 2, yaitu 1 sampai 10, kegiatan 2. Kalian cari terjemahannya, kalian tulis ya precisely itu apa artinya, precisely, often basketball court itu apa artinya, 10 saja. Kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalian tulis dalam buku kalian, ya. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.